Kesedihan paling tak tertahankan. Umat ini sedih ketika kehilangan harta benda. Umat ini sedih ketika kehilangan harta yang dicintainya. Umat ini sedih ketika kehilangan sanak saudaranya yang meninggal dunia. Namun umat ini tidak sedih ketika kehilangan malam tanpa ada qiyamul lail di dalamnya. Bukankah generasi soleh telah mengajarkan kemuliaan ini? Bahkan suasana lomba dalam kebaikan benar-benar terjadi di kalangan salaf. Sampai-sampai berkata, jika seseorang mendengar bahwa ada orang lain yang lebih taat darinya, maka dia menjadi sangat bersedih. Subhanallah, suasana itulah yang umat ini perlukan, saling menasihati akan kebaikan dan selalu berusaha istiqomah dalam beribadah kepadanya. Seseorang laki-laki dari Bani Tamim berkata kepada Zain bin Aslam, "Wahai Abu Usamah, ada satu sifat yang aku tidak menemuinya ada pada diri kita. Allah mengingatkan tentang suatu kaum di dalam firman-Nya. Sedikit di antara mereka yang tidur di waktu malam." Quran Surat Az-Zariyat ayat 17. Sedangkan kita, demi Allah, kita bangun malam hanya sebentar. Zaid berkata, betapa beruntungnya orang yang tidur ketika dia mengantuk dan bertakwa kepada Allah ketika dia bangun. Bagaimana mungkin mata bisa terpejam ketika dia dalam kegundahan karena tidak tahu di mana dia akan singgah di akhir nanti. Begitu indahnya suasana saling menasihati dalam kebaikan. Begitu mulianya suasana saling mengingatkan saudara seiman akan kelalaian. Dari Ma'la bin Ziyad berkata, Harun bin Hayyan keluar di sebagian malam dan menyeru dengan suara yang keras, "Saya takjub dengan surga, tetapi mengapa orang yang mengharapkannya tidur? Dan aku heran kepada neraka, tetapi orang yang menjauhinya justru tidur." Kemudian membaca firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Ashr ayat 1-3. Kemudian membaca firman Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Quran Surat At-Takatsur ayat 1-8. Kemudian setelah itu ia kembali ke rumahnya. Muhammad bin Yusuf mengisahkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri membangunkan pada suatu malam seraya berkata, "Bangunlah wahai para pemuda, sholatlah mumpung kalian masih muda. Jika kalian tidak sholat hari ini, kapan kalian akan sholat? Lalu bagaimanakah imam-imam besar menghidupkan malamnya?" Mari mendengarnya dari Khatib Al-Baghdadi yang mengisahkan bahwa Abu Hanifah menghidupkan seluruh malamnya dan menangis hingga tetangga-tetangganya merasa kasihan kepadanya. Diberitakan secara mutawatir tentangnya bahwa ia menghidupkan seluruh malamnya hingga tukang cucinya berkata, "Setelah selesai mencuci, kamu telah memberatkan orang sesudahmu dan mengalahkan para pembaca Al-Quran." Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq berkata, "Saya pernah bersama Abu Abdillah Bukhari dalam sebuah perjalanan dan singgah
dalam satu rumah. Aku melihatnya dalam satu malam bangun 15 hingga 20 kali. Setiap kali ia bangun, mengambil batu bara lalu menyalakan api di tangannya dan menyalakan lampu. Kemudian bertakhrij hadis dan meletakkan kepalanya untuk tidur. Di waktu sahur beliau sholat sebanyak 13 rakaat dengan satu witir. Dia tidak membangunkanku di setiap dia bangun. Aku katakan kepadanya, kamu melakukan itu untuk dirimu sendiri, tetapi mengapa tidak membangunkanku? Dia menjawab, kamu masih muda, maka aku tidak senang merusak tidurmu. Ibnu Abdul Hadi, murid Ibnu Taimiyah, menjelaskan tentang kehidupan malam gurunya. Pada malam hari, dia mengasingkan diri dari manusia dan menyendiri bersama Rabb-Nya dalam keadaan khusyuk dan tunduk, seraya membaca Al-Quran dengan mengulang-ulang berbagai macam ibadah malam dan siang. Jika memasuki waktu sholat, anggota badannya gemetar hingga condong ke kanan dan ke kiri. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam menggambarkan keadaan gurunya, Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah, dalam beribadah berkata, beliau rajin dalam beribadah, bertahajud, dan sholat yang panjang hingga mencapai puncak. Aku tidak pernah mencapai seseorang yang sepertinya dalam beribadah. Begitu pula dalam pengetahuannya terhadap Al-Quran dan hadis, serta hakikat keimanan. Dia tidak maksum, tetapi aku tidak menemukan makna lain selainnya. Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada Nabi Daud, wahai Daud, sesungguhnya aku memiliki beberapa hamba yang aku cintai, dan mereka pun mencintai aku. Aku merindukan mereka, dan mereka pun merindukan aku. Jika kamu ikuti mereka, wahai Daud, aku pun akan mencintaimu. Maka Daud pun berkata, ya Rabbi, tunjukkanlah mereka kepadaku. Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka menjaga keterasingan di waktu siang dan merindukan malam hari sebagaimana burung-burung merindukan sarangnya, sampai tatkala tiba waktu malam dan setiap orang menyendiri bersama kekasihnya, mereka pun menggelar wajah dan menegakkan telapak kaki untuk menyendiri denganku bersama firman-firmanku dan mendekat kepadaku dengan nikmat-nikmatku. Mereka ada yang merintih, ada yang menangis, ada yang menengadah, serta ada yang bergetar. Tahukah kamu, wahai Daud, aku memberi mereka 3 hal. Pertama, kalaulah langit yang 7 dan bumi yang 7 ditimbang dengan mereka di hari kiamat, aku pasti akan memberatkan mereka. Kedua, aku pancarkan beberapa cahayaku di wajah dan hati mereka. Dan ketiga, aku menatap mereka dengan wajahku. Tahukah kamu, Daud, orang yang aku tatap dengan wajahku, adakah seseorang pun yang akan tahu apa yang akan aku berikan kepadanya? Mari merajut malam-malam yang penuh berkah tersebut dengan rajutan iman yang membara dan azam yang kuat untuk melaksanakannya. Semangat yang tak pernah luntur, semangat yang senantiasa menghimpun kekuatan batiniah yang semakin menyadarkan bahwa diri ini kecil di hadapannya, bahwa diri ini begitu hina dan selalu membutuhkan pertolongannya. Mari menghidupkan malam-malam dengan air mata, Al-Quran, dan tahajud panjang. Mari melantunkan Al-Quran agar memberikan semangat para bintang untuk senantiasa berzikir dengan lantunan indah tilawah kita.